Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat video ini akan saya ungkap mengapa desa ini bisa dinamai desa dukun. Sebagai salah satu wacana bagi generasi muda untuk mengetahui asal muasal nama desanya, hal ini amat penting. Mengapa? Agar generasi muda tidak terputus dari akar budaya bangsanya. Bila kita mendengar kata dukun, bayangan kita akan teringat pada sosok orang yang berpenampilan sangat nyentrik, sangar, berpakaian kumal, badannya berbau kemenyan, mengagung-agungkan benda-benda yang dituahkan, dan sebagainya. Dukun adalah sosok yang dipercaya mempunyai ilmu linuh, ilmu yang tinggi, yang mampu menolong pasien yang memerlukan jasanya hanya dengan apa? Dengan kekuatan mantra ataupun doa-doa. Dukun juga dipercaya bisa membantu mengantarkan kesuksesan keperluan pasiennya, seperti dalam bidang perjodohan, terus apalagi pengobatan, kepangkatan, pelarisan dagangan, dan lain sebagainya. Image masyarakat terhadap dukun, kata dukun, sudah mendarah daging keberadaannya. Masyarakat mengeneralisasikan bahwa orang yang dipercaya mempunyai ilmu linuh yang mampu menolong pasiennya dengan kekuatan mantra-mantra ataupun doa-doa, itu dikategorikan sebagai apa? Dukun. Padahal dalam kenyataannya di masyarakat banyak digunakan istilah dukun dalam pengertian yang lebih luas. Seperti apa? Dukun bayi, dukun pijat, dukun anak, terus ada lagi nih area akhir ini, dukun lampu, ya, dan lain sebagainya. Dalam dunia perdukunan, dukun sendiri dikategorikan menjadi dua. Ada dukun abangan dan ada dukun putihan. Kalau dukun abangan itu menyebut dukun yang beraliran hitam, sedangkan kalau putihan yaitu untuk menyebut yang beraliran putih. Kata abangan sendiri berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata abaan yang berarti melanggar. Kalau putihan berasal dari bahasa Arab juga, yang mutian yang berarti apa? Toat. Melanggar berarti melanggar. Kalau abaan itu berarti melanggar larangan-larangan Allah. Sedangkan kalau mutian toat, berarti toat. Mutian toat berarti toat pada perintah-perintah Allah. Kembali ke pokok permasalahan. Sekarang apa hubungannya antara desa dukun dengan perdukunan? Ayo, apa ayo? Apakah di tempat ini dulu menjadi tempat para dukun sehingga desa ini bisa dinamai desa dukun? Ayo, tonton terus, jangan di skip, nanti bisa gagal paham. Menurut buku Primbon Sunan Bonang disebutkan dulu di wilayah ini yang sekarang wilayah dukun hidup seorang yang sangat sakti mandraguna dan juga menguasai ilmu ketabiban,
atau pedukunan. Orang ini dikenal dengan sebutan Jaka Umbaran. Nama itu merupakan panggilan sehari-hari yang diberikan oleh ayahnya. Kebiasaan Jaka Umbaran sejak masuk usia belia mengembara dari desa satu ke desa yang lainnya. Yang inilah yang melatar belakangi sebutan itu. Jaka Umbaran sebenarnya putra asli Ujung Pangkah. Beliau putra Pendelwesi bin Jayeng Katon. Jaka Umbaran memang senang lelaku dengan mengembara sambil mengamalkan ilmu yang telah diwariskan oleh orang tuanya yang terkenal sangat sakti mandraguna dan disegani baik oleh lawan ataupun kawan. Kedikdayaan Pendelwesi sudah tidak diragukan lagi. Belanda sendiri merasa kewalahan untuk menangkapnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh kompeni Belanda untuk menangkap hidup ataupun mati, tapi selalu mengalami kegagalan. Sampai wafat pun jasadnya Pendelwesi, yaitu ayahnya Jaka Umbaran tadi itu, masih dicari-cari oleh Belanda. Sehingga kuburannya yang ada di Ujung Pangkah sana itu dirahasiakan oleh keluarganya. Dalam pengembaraannya itu, Jaka Umbaran sampai di wilayah yang sekarang diberi nama Dukun. Di tempat ini, hatinya merasa cocok tinggal lebih lama. Ia menyebarkan agama Islam kepada penduduk-penduduk setempat dan sambil memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan dalam hal ketabiban. Mula-mulanya hanya ada 1-2 masyarakat yang datang kepadanya. Untuk apa? Untuk meminta pertolongan menyelesaikan persoalan yang ia hadapi. Lama-lama, dari mulut pasien yang merasa berhasil ditolong itu, kabar adanya seorang yang sangat mempunyai ilmu luluwe itu menyebar kemana-mana. Akhirnya Jaka Umbaran merasa kewalahan menerima tamu-tamunya yang berasal dari berbagai daerah. Namun demikian tidak membuat dirinya menjadi sombong. Ia tetap bersahaja kepada siapapun. Bahkan ia masih sempatkan mendatangi panggilan ke rumah-rumah pasiennya. Kadangkala pasien yang memanggilnya itu tempat tinggalnya di wilayah selatan Bengawan Solo, sebelah selatan. Ia tetap memenuhi panggilan itu di sela-sela kesibukannya menerima tamu-tamunya. Bila ia mendatangi pasiennya yang ada di selatan Bengawan Solo sana, ia lalui
sungai tersebut, ia lalui sungai itu tanpa menggunakan apa? Menggunakan perahu ataupun alat lainnya. Karena apa? Karena beliau mampu berjalan di atas air. Ketinggian ilmu jaga umbaran memang telah dikagumi oleh banyak orang. Saat masih anak-anak saja, beliau bisa menyambung tali tut yang sudah terpotong-potong kecil dan sudah dicampur dengan dempul. Akhirnya tali itu pun menjadi tali yang utuh. Bahkan kapal Mbok Roro Kunti saja bisa menjadi saksi bisu kesaktiannya. Puing-puing kapal itu sampai kini masih menjadi bukti keperkasaannya. Gara-gara apa? Gara-gara anak buah kapal itu tidak mengizini Jaka Umbaran untuk ikut menumpang berlayar menemui Pendel Wesi yang ada di Mesir. Kapalnya itu terpaku di tempat, tidak bisa bergerak hingga kini. Tempat itu merupakan area pertambakan dengan sebutan Tambak Kunti. Di wilayah Dukun, Jaka Umbaran sudah kondang kemana-mana. Sebagai apa? Sebagai seorang dukun sakti. Wilayah itu seakan-akan menjadi ikon dukun. Lama-lama, ikon itu menjadi nama desa yang ditempati oleh Jaka Umbaran. Desa Dukun rupanya menjadi tempat pengabdian kepada masyarakat dan tempat perjuangan menyebarkan agama Islam. Beliau rela meninggalkan Ujung Pangkah sebagai tempat kelahirannya. Untuk apa? Untuk menetap di Desa Dukun. Apalagi setelah beliau terpikat oleh seorang gadis di wilayah utara Dukun. Beliau menikah dengan gadis ini dan menetap di situ. Di tempat ini, beliau menanam pohon asem sebagai tanda untuk mempermudah tamu-tamu yang mencarinya. Tempat ini akhirnya terkenal dengan sebutan Desa Lasem. Dari perkawinan dengan gadis Desa Lasem ini, Cicit Sunan Bonang ini dikaruniai 8 orang anak. Salah satu putranya yang mewarisi ilmunya tersebut, yang meneruskan perjuangan Jaka Umbaran, dikenal dengan nama siapa? Mbah Jangan. Meski masih kecil, beliau dipanggil dengan sebutan Mbah. Karena apa? Karena ilmunya yang sangat tua. Jaka Umbaran bin Pendel Wesi bin Jayang Katon bin Sunan Bonang, beliau itu berjuang di Lasem dan sekitarnya hingga beliau wafat. Beliau dimakamkan di Desa Lasem
di bawah pohon yang ada prasastinya. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu atau pengalaman ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, khususnya anak-anak muda yang ada di desa Dukun, dan umumnya bagi semuanya. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.